Dia mengaku pada saat itu dia hanya diam, terpaku, tidak dapat menceritakan satu patah kata pun, tidak dapat berkata satu patah kata pun, kecuali dia hanya melihat sosok atau bayangan tersebut dari balik jendela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nathan di sini. Hari ini saya akan menceritakan sedikit cerita tentang pengalaman hidup seseorang. Ya, sebut saja orang ini adalah Tante Ina. Jadi Tante Ina ini pernah bekerja di kota Kumamoto, Jepang. Dia menceritakan tentang pengalaman ganjilnya yang mana dia rasakan waktu pertama kali menginjakan kakinya di kamar apartemen tersebut. Hal yang pertama kali dia alami adalah mendapati salah satu barang yang kebetulan barang itu adalah parfumnya dia, yang seharusnya parfum ini berada di kopernya, dan kopernya dalam kondisi terkunci. Namun tiba-tiba dia melihat parfumnya berada di luar apartemennya, dan dia di sana merasa sedikit, ya bisa dibilang merasa sedikit aneh, karena dia merasa tidak mengeluarkan atau belum mengeluarkan barang-barangnya, salah satu barang dari kopernya, dan menaruhnya di depan kamarnya. Tapi parfumnya dia ini ditemui di depan kamarnya. Lanjut pengalaman horor yang terjadi setelah Tante Ina tersebut menempati kamar apartemennya, yaitu ketika dia sedang mandi. Di situ dia merasa ada sesosok laki-laki. Ya, pengakuan dia bahwa laki-laki tersebut itu berperawakan mukanya putih dan ada aliran darah dari pelipis kepalanya. Dia melihat laki-laki ini di kamar mandi toiletnya ketika dia kebetulan sedang mandi pada malam hari, dan dia merasa kaget. Padahal yang dia tahu, yang dia sadari, di kamar tersebut hanya tinggal dia seorang, tidak ada orang lain. Nah, ketika Tante Ina ini mengalami kejadian tersebut, dia mengaku pada saat itu dia hanya diam, terpaku, tidak dapat menceritakan satu patah kata pun, tidak dapat berkata satu patah kata pun, kecuali dia hanya melihat sosok atau bayangan tersebut dari balik jendela. Mohon maaf, dari bayangan di cermin, dari pantulan bayangan di cermin. Menurut pengakuan Tante Ina tersebut, dia langsung mulai untuk mengumpulkan keberaniannya agar dia dapat melihat sosok ini apakah benar ada di belakangnya atau tidak. Dan ketika Tante Ina tersebut ingin atau sudah memiliki keberanian dan ingin menengok ke belakang, ternyata sosok tersebut telah hilang. Dan kejadian aneh mulai dia rasakan ketika sudah dalam keadaan tertidur. Jadi setelah dia mandi, kemudian dia tidur. Nah, di tidur itu
dia bermimpi ada seorang serdadu Jepang yang melakukan, ya bisa dibilang bunuh diri karena dia stres. Dia menerjunkan dirinya dari atap gedung sehingga bisa dibilang kepalanya ini pecah dan mengeluarkan tetesan darah. Beberapa hari kemudian, Tante Ina tersebut mendengar suara perempuan menjerit dari balik salah satu kamar di apartemen tersebut, yang mana ternyata kamar tersebut setelah ditanya oleh tetangganya atau temannya dalam satu apartemen, ternyata kamar tersebut tidak ada penghuninya atau penghuninya sudah pulang dari tempat tersebut. Entah yang dimaksudkan pulang ke negaranya atau yang dimaksudkan dia pergi, ya sebatas pergi dari apartemen tersebut untuk beberapa hari. Dan terakhir, menurut cerita dari Tante Ina sendiri, bahwa ketika dia sedang melakukan makan malam di sebuah restoran, dia dengan 4 orang rekannya, dan salah satunya ada atasannya, yang memang kebetulan atasannya menurut kesaksian dia adalah orang asli Kumamoto, Jepang. Mereka berlima melakukan sesi pemotretan, sesi foto, dan ketika foto tersebut dilihat, ternyata jumlah orang yang ikut di foto tersebut ada 6 orang. Konon, kata bos dari Tante Ina, foto dengan jumlah orang ganjil bisa dibilang akan mengundang salah satu di antara para makhluk atau bangsa jin untuk ikut foto bersama manusia. Ya, jadi begitu cerita dari Tante Ina sendiri. Pelajaran yang mungkin bisa kita ambil adalah dimanapun kita berada, pasti akan selalu ada makhluk atau dalam tanda kutip bangsa jin yang akan mengganggu kita, dan mungkin mereka kurang peduli siapa kita, apakah kita penduduk asal atau tidak, apakah kita orang baru atau tidak. Jadi intinya tetap berhati-hati dan perhatikan sekeliling Anda. Apakah ada teman baru yang tidak kalian undang untuk bergabung bersama Anda? Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.